Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi ini mengenai rumah adat Bala Lompoa yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya kita masih diberi kesempatan untuk menyimak presentasi yang berjudul Rumah Adat Bala Lompoa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai presentasi ini dengan mengucapkan Bismillah. Pengantar Arsitektur Ujian Akhir Semester Rumah Adat Bala Lompoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Biodata Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandika Saputra dengan NIM 22021502079. Program Studi Arsitektur kelas 4 atau D. Pokok pembahasan. Yang pertama adalah sejarah Bala Lompoa. Yang kedua, bentuk dan fungsi ruang Bala Lompoa. Yang ketiga, konsep arsitektur Bala Lompoa. Yang keempat, nilai-nilai estetika pada Bala Lompoa. Dan yang terakhir adalah dinamika struktur dalam arsitektur Bala Lompoa. Marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Bala Lompoa. Bala Lompoa atau bahasa Indonesianya Rumah Besar Tentara Bugis adalah istilah kediaman Raja Goa. Secara harfiah berarti rumah besar. Bala Lompoa berada di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bala Lompoa dibangun pada tahun 1939 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35, Imangi Daeng Malutu, Kaream Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Bala Lompoa adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu perjanjian Bungaya yang menyatakan bahwa gerbang-gerbang dan tembok pertahanan Raja Goa harus dimusnahkan dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan tanpa izin kompeni. Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan, rumah dan sebagainya sampai jauhnya 1 hari perjalanan dari pinggir laut. Juga dilarang mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan yang dipertahankan oleh Belanda. Hanya benteng ujung pandai yang kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Bentuk dan fungsi ruang Bala Lompoa. Ditinjau dari aspek arsitektur bangunannya, Bala Lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Goa. Secara spesifik, bangunan bentuk tanah, tiang rumah dan ruang umumnya terbentuk segi empat. Dahulu rumah ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan pertemuan para pemangku adat kerajaan Goa, tetapi dialihfungsikan sebagai Museum Bala Lompoa di Goa. Rumah adat Bala Lompoa terdiri atas 3 bagian secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal yaitu bagian atas yang disebut loteng atau pemakang berfungsi sebagai plafon. Bagian tengah merupakan badan rumah disebut kale bala, berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur. Dan bagian bawah atau kolong rumah disebut pasiringan, berfungsi sebagai tempat menyimpan kendaraan. Secara horizontal ada bagian depan atau Pak Serang Riolo, yang keduanya Pak Serang Ritanga, dan yang ketiga atau Pak Serang Riboko. Ketiga bagian tersebut melambangkan falsafah Sulapa Apa.
Konsep arsitektur Balak Lompoa. Karakteristik Balak Lompoa pada gilirannya tidak hanya berfungsi sekedar warisan budaya fisik dan jejak histori arkeologis dalam wujud teknofag dan ideofag, tetapi ketertarikan banyak orang bangunan bersejarah ini menjadi objek wisata menarik yang senantiasa didambakan orang untuk dikunjungi. Dahulu, rumah adat ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan pertemuan para pemangku adat kerajaan Goa, tetapi dialih fungsinya sebagai Balak Lompoa di Goa, museum untuk mengenang perjalanan sejarah kerajaan Goa. Bangunan Balak Lompoa yang menghadap ke arah barat ini memiliki luas sekitar 24 meter kali 15 meter, terdiri dari 7 buah ruangan, 5 ruangan diantaranya adalah ruang publik dan dua ruangan non-publik. Ruangan belakang pada museum ini bersambung langsung dengan replika Istana Tamalate yang berada di tepat di samping Balak Lompoa untuk pameran. Balak Lompoa ini menyiapkan 3 buah ruang pamer tetap yang menampilkan beragam koleksi pada setiap ruangannya. Nilai-nilai estetika pada Balak Lompoa. Rumah tempat tinggal suku Makassar merupakan rumah panggung yang terbentuk persegi 4 panjang ditopang oleh tiang-tiang yang diatur rapi. Lalu di samping kanan kiri, muka dan belakang dibalut oleh dinding-dinding yang persegi 4 panjang. Kemudian ditutup dari segi dengan atap yang berbentuk prisma. Bangunan yang merupakan kesatuan daripada bidang-bidang persegi 4 dengan bidang-bidang segitiga mewujudkan suatu arsitektur khas Makassar yang disebut Balak Makassar. Arsitektur Makassar memiliki kendala yang tidak kalah dengan arsitektur yang dimiliki oleh suku-suku bangsa lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan atau unit. Dari semua bentuk peralatannya, baik yang berupa balok maupun yang berupa papan, dalam pembuatannya tidak hanya ditunjang oleh pengetahuan, teknik dari Sandro atau Tukan, tapi juga oleh perasaannya. Yang kedua adalah perbandingan dan keseimbangannya. Bagian-bagian kelihatan adanya keserasian antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena ukuran yang mereka pakai diambil dari ukuran perbandingan dari anggota badan sendiri. Dinamika struktur dalam arsitektur Balak Lompoa. Dinamika struktur dalam arsitektur Balak Lompoa dijabarkan dengan cara membandingkan dinamika perubahan sistem struktur dengan dinamika perubahan tata ruang arsitektur di bangunan tersebut. Bentuk bangunan dan layout Balak Lompoa dari bentuk pertama menunjukkan persamaan dalam hal jumlah dan bentuk massa. Perubahan yang tampak berbeda hanya dari segi proporsi, tiang, dan bahan bangunan. Perwujudan fungsi tatanan ruang arsitektural yang diwadahi oleh bentukan fisik bangunan didukung oleh metode membangun struktur, tampilan membangun yang diekspresikan melalui tampak bangunan secara kasat mata, memberi kesan yang sama dari keempat sampel. Perkembangan metode membangun struktur dan konstruksi bangunan dapat terbaca dalam jejak yang ditinggalkan teknorat etnis Makassar dari zaman lampau. Pesan teknik membangun yang berkembang ini dapat dilihat dalam perbandingan metode membangun Balak Lompoa. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.